Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah, ikhwah dan akhwat sekalian, fidakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, hari ini Ahad 26 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, kita dikumpulkan untuk membahas dua materi sekaligus, yaitu keutamaan Dzulhijjah dan persembahan untuk Palestina. Adapun pembahasan tentang Dzulhijjah yang sekira jelas bagi ikhwan dan akhwat sekalian kenapa kita perlu membahasnya, karena kita berada di hari Ahad terakhir di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan menjelang bulan Dzulhijjah. Tapi mungkin sebagian bertanya kenapa kita perlu membahas tentang Palestina. Ya, tadi Ustaz kita sudah menjelaskan beberapa hal tentang hal itu, dan insyaallah nanti akan disempurnakan ya oleh Ustaz kita, Ustaz Harman, sebagai pemateri kedua. Cuma hal yang perlu untuk kita ingatkan ikhwah sekalian, bahwa memang persoalan Palestina itu belum selesai hanya dengan sekedar perjanjian perdamaian tersebut. Persoalan Palestina bisa selesai jika kita umat Islam telah bisa menikmati bagaimana keutamaan sholat di Masjid Aqsa ketika musuh-musuh Allah Bani Qiradata wal Khanazir itu telah terusir dari bumi yang suci tersebut. Dan jihad tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat, kata Nabi SAW, atau diriwayatkan, walaupun ada ikhtilaf tentang kesahihannya, namun ini menjadi bagian akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-jihadu madin ila qiyamis sa'ah. Jihad itu terus berlanjut hingga hari kiamat. Kadang terjadi perjanjian, kadang terjadi persetujuan untuk berdamai, namun itu untuk waktu yang sementara sebagaimana pernah terjadi di Perang Hudaybiyah. Namun tidak akan pernah selesai jika ad-din belum zahir, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya liizhar ad-din ini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Kalau izharuddin sudah terjadi, barulah akan selesai, dan itu tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Dan begitulah kehidupan dunia adalah as-sira' bainal haqqi wal batil. Kawan dan akhwat sekalian, tentang Dzulhijjah, kenapa kita perlu untuk senantiasa mengulang-ulangi persoalan keutamaan Dzulhijjah? Kalau tidak salah tahun yang lalu juga atau sebelumnya kita juga pernah membahasnya di tempat yang sama. Ada beberapa alasan kita kenapa sampai perlu mengulang-ulangi masalah yang seperti ini. Di antaranya ikhwah sekalian, perlunya untuk memahami fiqhul aulawiyat atau fiqhul mufadalah. Satu bagian fikih yang sangat penting bagi seorang muslim untuk dipahami dengan baik adalah apa yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyat dan fiqhul mufadalah. Mengetahui hal yang prioritas dalam kehidupannya, dan mengetahui yang mana afdol antara satu amalan dengan amalan berikutnya atau amalan yang lainnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang dinamakan faqih, yang dinamakan seorang yang alim, seorang yang mendalami ilmu ad-din, bukan yang hanya bisa membahas tentang yang mana halal dan yang mana haram, tapi yang dikatakan orang yang faqih adalah yang paling mengetahui yang mana yang terbaik di antara dua kebaikan, dan mana yang lebih kecil mudaratnya di antara dua mudarat yang ada. Dan hal ini yang paling sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita berada dalam kehidupan yang tidak ideal dalam menjalankan syariat Islam. Kita kadang diperhadapkan oleh dua mudarat. Mana mudarat yang paling kecil yang harus terpaksa kita tempuh atau kita terjatuh di dalamnya, dan mana dua kebaikan yang datang kepada kita sekaligus dalam waktu yang sama, yang mana yang harus didahulukan. Perlu untuk kita memilih yang paling afdol agar waktu tidak habis
dan tenaga tidak terkuras untuk sesuatu yang ternyata masih bisa ditunda atau ada yang lebih baik untuk kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara." Dalam surat Al-Qasas ayat 68, Allah mengatakan, dialah Rabbmu yang menciptakan sekalian makhluknya dan dialah yang memilih makhluk-makhluknya untuk mengutamakan sebagian dari sebagian yang lain. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, dan juga para ahli tafsir yang lainnya, dan sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan yang dimaksudkan ikhtiar adalah pemilihan dalam makna Allah mengutamakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Dan di antara contoh ikhtiar pemilihan adalah Allah memilih untuk memuliakan sebagian waktu dari waktu yang ada. Tadi kita dengarkan ayat dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ada 12 bulan yang Allah ciptakan, tapi ada 4 bulan yang diistimewakan, dan demikian seterusnya. Maka perlu untuk kita kenali bulan Dzulhijjah, apa saja yang menjadi keistimewaannya, agar kita bisa menempatkan dia pada tempat yang seharusnya. Yang kedua adalah karena mengutamakan sesuatu yang di sisi Allah utama, itu adalah bagian ketakwaan, dan itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 30 Allah mengatakan, "Dzalik wa may yu'addim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Begitulah kata Allah, siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah, dan makna kehormatan adalah hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Yang makna kehormatan di sini adalah hal-hal yang Allah agungkan. Allah agungkan bulan ini, lalu kita anggap sebagai biasa-biasa saja, kita tidak hormati, maka ini adalah kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu lebih baik, kata Allah, fa huwa khairun lahu 'inda rabbi. Di ayat ke-32-nya Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Dan ini yang perlu untuk kita pahami. Yang mana syiar yang perlu untuk dibesarkan, dimuliakan. Kadang sebagian kaum muslimin berdalih mau mensyiarkan atau mau membesarkan syiar-syiar Islam, tapi yang mereka tampilkan justru bukan merupakan syiar Islam, lalu mereka sangka bagian dari syiar Islam. Mereka melakukan suatu hal yang bid'ah, lalu mereka sangka mereka melakukan suatu yang sunnah. Dan kadang sesuatu yang sudah jelas sunnahnya, sudah jelas merupakan bagian syiar, tapi mereka tidak lakukan. Dan ini akan kita buktikan dengan menyebutkan beberapa contoh sebentar. Maka ikhwas sekalian, kita mau memiliki ketakwaan di sisi Allah, dan kita mau dikatakan lebih baik di sisi Allah, maka kita perlu untuk mengetahui apa syiar Allah dan apa hurmatullah. Juga alasan yang ketiga adalah karena ikhwas sekalian, keutamaan satu waktu bagi seseorang jika dia melaksanakan apa yang harus dia laksanakan dari waktu tersebut. Semua kita sepakat bulan Ramadan bulan yang paling afdol, tapi tidak semua orang bahagia dengan bulan suci Ramadan. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakh falam yugfar lahu. Ada orang yang didatangi Ramadan, tapi nanti dia justru menjadi rugi ketika didatangi dan Ramadan itu pergi, karena dia tidak memanfaatkan keberadaan bulan suci Ramadan. Bulan Dzulhijjah mulia, tapi kalau kita tidak memanfaatkannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mungkin bisa menjadi celaka dengan bulan Dzulhijjah tersebut. Ma qadarullaha haqqa qadri. Allah katakan mereka tidak memuliakan, tidak menempatkan sebagaimana seharusnya. Artinya ada kadang orang ketika datang satu hari atau satu bulan atau satu waktu yang mulia, dia justru melakukan hal-hal yang kelihatannya besar tapi tidak sunnah. Maka orang itu justru kadang rugi dan celaka. Dan kadang kita melakukan suatu hal yang kelihatannya sifatnya sederhana, tapi sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan menjadi mulia. Maka perlu memang kita memahami dengan baik ad-din ini, agar kita bisa menjadi mulia di sisi Allah, dan kita mentakdir Allah, mentakzim Allah, memuliakan Allah
sebagaimana yang Allah inginkan. Khusus kalian, apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah? Banyak keutamaan bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang pertama, bulan Dzulhijjah adalah termasuk al-ashhur al-hurum. Bulan-bulan, 4 bulan yang Allah hormati. Ini perlu untuk dipahami makna al-ashhurul hurum. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang Allah hormati dan Allah agungkan. Ya, karena kadang sebagian umat Islam memahami bulan haram artinya haram ini dan haram itu. Yang tidak boleh membangun rumah, tidak boleh melaksanakan pernikahan, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Padahal yang dimaksudkan dengan bulan haram adalah bulan yang dihormati, dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat yang tadi kita dengarkan, surat At-Taubah ayat 36. Dan perlu untuk kita ingatkan, surat Taubah ini disebut juga dengan surat Bara'ah, surat perlepasan diri. Ya, makanya tadi banyak ayat-ayat tentang jihad. Dan di antara keistimewaan surat ini atau kekhususan surat ini tidak didahului dengan basmalah. Ya, karena itu perlu sedikit dikoreksi tadi qori kita membaca basmalah. Padahal pertama seandainya baca di awal surat saja tidak dibaca basmalah. Apalagi kalau di tengah surat, maka tidak harus membaca basmalah untuk seluruh surat. Ya, walaupun sebagian ulama kita memang mengatakan basmalah tetap dianjurkan baik di awal surat maupun di tengah surat ketika dibaca Al-Quran. Tapi mereka sepakat kecuali surat At-Taubah, tidak di tengahnya, tidak di awalnya dibaca basmalah. Karena surat Taubah adalah surat pernyataan umat Islam berlepas diri dari kaum musyrikin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang Allah ingatkan bahwasanya ada 4 bulan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ada 12 bulan yang telah Allah ciptakan. Ini sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah pilih, yaitu bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, ashhurul hurum. 4 bulan yang istimewa, yang suci, yang mulia, yang terhormat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan jangan kalian mendolimi diri kalian di semua bulan yang ada, di 12 bulan yang ada. Namun pendapat yang lebih rajih wallahu alam, yang dimaksudkan jangan kalian mendolimi diri kalian pada keempat bulan tersebut. Dan inilah yang menarik, karena perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang haram. Dalam hadis Muslim yang terkenal, hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi SAW meriwayatkan firman Allah, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Kezaliman haram sepanjang masa. Tapi kenapa Allah mengatakan jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan tersebut? Ini sebagai pentakkidan, mentaukid, menekankan bahwa kezaliman yang dilakukan di 4 bulan tersebut lebih besar resikonya, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku secara umum. Bulan-bulan yang terhormat, hari-hari yang terhormat, tempat-tempat yang terhormat, ketika kita melakukan dosa di situ, maka dosa mungkin dilipat gandakan siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya melakukan satu dosa di tanah haram itu lebih saya takuti daripada melakukan dosa 70 kali di selain tanah haram. Karena dia adalah tanah yang disucikan, tempat yang suci yang seharusnya dihormati. Waktu juga demikian. Jika dia adalah waktu yang mulia di sisi Allah lalu kita berdosa, maka dosa yang kita lakukan di waktu yang mulia itu tidak sama dengan dosa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Khusus kalian, apa saja bulan haram itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu taala anhu tentang keempat bulan tersebut.
Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan keempat bulan tersebut adalah bulan Muharram, bulan pertama, kemudian bulan Rajab, bulan yang ke-7, kemudian bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ini 4 bulan yang haram. Rajab, Mudhar, Muharram, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terpisah yaitu Rajab, Mudhar. Ini 4 yang bulan yang mulia dan disepakati bahwa kemuliaannya tetap di bawah dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya, walaupun dia disebut sebagai Ashhurul Hurum dan bulan Ramadan tidak termasuk dari Ashhurul Hurum, tapi ulama sepakat bahwa Sayyidus Syuhur adalah bulan suci Ramadan. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Sayyidus Syuhur bulan suci Ramadan, tapi berdasarkan dalil-dalil yang lain yang secara umum menunjukkan memang Sayyidus Syuhur adalah bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan, 4 bulan ini yang mulia. Ikhtilaf yang ada di kalangan ulama kita, di antara 4 bulan yang haram ini, yang mana yang paling mulia? Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada bulan Muharram, dan ada bulan Rajab. Sebagian mengatakan yang paling mulia adalah bulan Rajab, terutama orang-orang Mudhar yang menyebutkan seperti itu. Dan sebagian mengatakan bulan Dzulhijjah, dan banyak mengatakan bulan Muharram, dan banyak mengatakan bulan Dzulhijjah. Maka yang paling rajih di antara pendapat ini adalah Muharram dan Dzulhijjah. Ini yang khilaf, yang paling kuat, yang mana yang lebih afdal, Muharram atau Dzulhijjah. Namun wallahu alam, mungkin yang lebih rajih, ini khilaf, tapi mungkin yang lebih rajih adalah yang mengatakan bulan Dzulhijjah, dengan alasan bahwa bulan Dzulhijjah ini mirip dengan bulan suci Ramadan, dipilih oleh Allah menjadi salah satu bulan yang terdapat padanya hari raya umat Islam, Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Dan ini diantara sebab kenapa Ramadan menjadi mulia. Dan bulan Dzulhijjah menjadi mulia, sebabnya diantaranya adalah keberadaan Idul Adha tersebut. Hari raya umat Islam cuma 2 dalam setahunnya, salah satunya dipilih di bulan Dzulhijjah. Adapun Muharram hari-harinya mulia, tapi yang paling mulia di antara Muharram hanyalah di hari Asyura, 10 Muharram. Dan hari-hari yang lainnya tidak ada yang disebutkan secara khusus keistimewaannya. Adapun bulan Dzulhijjah sangat-sangat banyak, sebagaimana yang nanti akan kita terangkan insyaallah. Dan ini mungkin yang menyebabkan ulama mentarjihkan, atau sebagian ulama mentarjihkan yang lebih afdal adalah bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapat dari Sa'id bin Jubair tabi'in yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan juga sebagaimana perkataan dari Ka'ab al-Ahbar, ya, Ka'ab al-Ahbar atau Ka'ab bin Mati al-Himyari rahimahullah, seorang mukhadram yang terkenal meriwayatkan dari Yahudi, dari Israiliyat, ya, dulu pendeta atau pemuka Yahudi dan akhirnya masuk Islam dan menjadi sumber rujukan dalam persoalan Israiliyat. Tapi beliau seorang mukhadram yang thiqah. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ikhtara minaz zaman al-hasyrul hurum. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan atau memilih di antara waktu yang ada 4 bulan yang ada. Wakhtara minal asyrul hurum Dzulhijjah. Wa afdalul asyrul hurum, dan yang paling utama dari keempat bulan yang ada kata beliau adalah bulan Dzulhijjah. Wakhtara min Dzulhijjah al-ashr, dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara 10 hari yang ada, memilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai hari yang paling afdal dari semua hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Kalau gitu ikhwas sekalian, maka berarti sebagaimana kita sangat memuliakan dan menghormati bulan suci Ramadan, maka setelah bulan suci Ramadan, bulan yang paling perlu untuk kita perlakukan berbeda dengan perlakuan yang lain dari bulan-bulan yang lain adalah bulan Dzulhijjah itu sendiri. Ikhwas sekalian, kemudian di antara hal yang menunjukkan keistimewaan bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ini termasuk dalam al-ashhur al-ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang maklumat, yang diketahui. Apa yang dimaksudkan ashhurun ma'lumat? Ada 3.
Asyhurul ma'lumat itu ada 3, yaitu bulan-bulan haji. Mulai Syawal itu sudah mulai itu ya. Jadi ba'da Ramadan ikhwas sekalian, orang yang mau melaksanakan ibadah haji memulai aktivitasnya di bulan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, dan setelah itu Dzulhijjah. Dan dia adalah khatimatu al-asyhur al-ma'lumat. Dia adalah penutup dari bulan haji. Dan biasanya penutup adalah suatu yang terbaik. Ya, biasanya yang terbaik itu adalah penutupnya. Karenanya di antara alasan sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa keutamaan Dzulhijjah dibandingkan bulan yang lain, selain dia adalah Asyhurul Hurum, dia juga Asyhurul Ma'lumat, dan dia penutup untuk Asyhurul Ma'lumat. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah adalah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Di antara keutamaannya adalah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan apa yang diinginkannya. Dalam Al-Quran sekitar 5 kali Allah bersumpah atas namanya sendiri. Dan ini yang jarang. Dan sekian banyak sumpah dalam Al-Quran itu umumnya Allah bersumpah atas nama dirinya, atas nama makhluknya. Dan ketika Allah memilih sebagian makhluk untuk Allah bersumpah dengannya, maka itu menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Allah kadang bersumpah dengan sebagian tempat, seperti sumpah Allah kepada Mekah. Allah bersumpah atas umur dari Nabi SAW, dan ini di antara hal yang menunjukkan keutamaan Nabi SAW. Dan banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu, dan di antara waktu yang Allah bersumpah dengannya adalah walayalin ashar dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, dan demi waktu fajar dan 10 malam yang ada. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai pemimpin para ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan 10 malam adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada khilaf tentang 10 malam Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Persoalannya sudah dimaklumi bersama, di 10 malam Ramadan terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Maka ada yang juga menafsirkan walayalin ashar itu sebenarnya bukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi 10 malam yang terakhir bulan suci Ramadan. Namun sekali lagi pendapat yang banyak, dan ini yang roji insyaallah, karena ini sanad yang lebih sahih dibandingkan sanad yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yang lebih roji adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dinukil oleh murid beliau yang setia Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan mungkin bisa kita mengambil jalan keluar dari masalah ini dengan mengatakan bahwa untuk siang harinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir 10 Ramadan. Namun dilihat dari malamnya, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini salah satu cara memadukan dalil yang sangat baik. Walaupun Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau memberikan takkid dalam masalah ini. Beliau menyebutkan isyarat ketidaksetujuan beliau terhadap tarjih yang seperti ini. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan nama 10 malam bulan Dzulhijjah, berarti include di dalamnya pagi dan malamnya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini memang orang Arab kalau mengatakan hari ini maka sudah include di dalamnya juga malamnya. Dan ketika dikatakan mal amalu
ahabbu ilallah min hadil ayyam, atau ma min ayyamin ahabbu ilallah min hadil ayyam, tidak ada hari yang lebih bagus amalan soleh dilakukan melebihi hari ini. Walaupun disebutkan hari di situ, tapi sudah include dalamnya adalah malamnya. Makanya ulama kita ketika mengatakan pembahasan tentang keutamaan salawat di hari Jumat, mereka mengatakan juga di malam Jumatnya. Keutamaan meninggal hari Jumat juga malam Jumatnya. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi juga malamnya, dan demikian seterusnya. Karena al-asl orang Arab ketika mengatakan ini hari ini, masih juga di dalamnya lah malamnya. Dan itu juga yang dikatakan oleh banyak sahabat dan tabi'in. Cuma mereka mengatakan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan mulia hanya satu malamnya saja, yaitu malam Lailatul Qadarnya saja. Adapun secara umum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk malamnya lebih afdal daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas yang kita mau katakan ikhwas sekalian, bahwa begitu utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai banyak ulama kita mengatakan lebih afdal daripada 10 hari pertama, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Artinya, kalau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan begitu kita muliakan, sampai-sampai kita rela itikaf, konsen untuk beribadah, maka seharusnya penyikapan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mirip-mirip dengan itu, jika tidak lebih dari itu. Kemudian ikhwas sekalian, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ini adalah hari untuk banyak beramal soleh. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang sangat terkenal. Dan hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh hampir semua ashabul kutubus sittah kecuali Imam Muslim dan Imam Nasai. Imam Bukhari mengatakan mal amalu ahabbu ilallah mal amalu min ayyamil ashr ahabbu ilallahi min hadhihi ayyam. Tidaklah ada amalan yang dilakukan di 10 hari yang Allah lebih cintai daripada hari-hari ini. Ini lafaz dari Imam Bukhari, dan lafaz yang paling terkenal di kebanyakan buku-buku sunnah adalah ma min ayyamin ahabbul a'mal ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang lebih Allah cintai. Dalam riwayat Imam Tirmidzi katakan azam, lebih mulia, lebih agung, fiha atau fihinna dalam riwayat Tirmidzi, daripada hari-hari ini. Ini adalah hari yang paling dicintai beramal soleh dan paling agung beramal soleh, kata Nabi SAW. Pernyataan ini ikhwas sekalian menarik perhatian para sahabat, karena para sahabat adalah para mujahidun fi sabilillah. Mereka tahu betul sabda Nabi SAW, dilwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Mereka tahu betul bahwa puncak tiang bangunan Islam adalah jihad fi sabilillah. Dan mereka pernah mendengarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya tentang amal ibadah yang paling afdal daripada jihad, kata Nabi SAW, la tastati'un, kamu tidak bisa menyaingi para mujahidin fi sabilillah. Apakah kalian sanggup? Kata Nabi SAW, masalul mujahid fi sabilillah, karena perumpamaan mujahid fi sabilillah adalah kamathali as-shaim al-qaim al-qanit. Dia sama dengan orang yang terus-terus berpuasa, terus-terus bangun salat lail tengah malam, dan terus dalam keadaan beribadah kepada Allah, la yaftur, tidak pernah futur. Bukan malam ini begitu semangat 11 rakaat, besoknya sampai bulan depan tidak ada lagi, ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ketika ada mau mencari solusi kalau tidak berjihad, apakah kita bisa menyaingi para mujahidin fi sabilillah? Kata Nabi SAW, apakah kalian sanggup menyamai jihad dengan cara as-shaim al-qaim al-qanit la yaftur hatta yarji al-mujahidun? Ya, kalau para mujahidun sampai berbulan-bulan, bahkan kalau kita saksikan sekarang sampai bertahun-tahun berjihad, maka cara kita untuk bisa menyaingi mereka adalah kita tidak pernah berhenti puasa dan sholat malam dan sholat terus sampai pulang pada mujahidin. Kalau tidak pulang-pulang, maka itu terus kita kerja, ya. Maka tentu kalian tidak sanggup, kata Nabi SAW. Ini sudah dipahami betul oleh para sahabat bahwa jihad tidak ada yang bisa menyamai keutamaannya. Tapi kenapa sampai Nabi SAW mengatakan ma min ayyam
al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih afdal untuk beramal saleh, lebih Allah cintai beramal saleh dibandingkan hari-hari ini. Para sahabat mengatakan, walal jihadu ya Rasulullah. Para sahabat ketika mendengarkan itu, mereka mengatakan mungkin Nabi SAW lupa tentang jihad. Maka mereka mengatakan, bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Apakah juga jihad dikalahkan keutamaannya oleh amal-amal saleh yang ringan, yang sederhana, tapi dilakukan di hari-hari tersebut? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad juga tidak bisa mengalahkan keutamaan ibadah, walaupun sederhana, walaupun kecil, tapi dilakukan di hari-hari tersebut. Dan Ibnu Rajab mengatakan faedah yang penting dari hadis ini adalah bahwa kadang amalan sederhana menjadi mulia di sisi Allah ketika dilakukan di waktu yang afdal. Ya, makanya memang perlunya mencari waktu yang afdal agar amalan kita sederhana tapi berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kalian amal saleh dilakukan di situ lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Cuma beliau membuat satu perkecualian. Kata beliau, illa rajulan, kecuali seseorang. Dalam riwayat Bukhari dikatakan yukhatiru bi malihi wa nafsihi, yaitu dia yukhatiru, dia siap menanggung resiko khuturah, ya, resiko bahaya jihad itu dengan jiwa dan hartanya, ya, berjihad dengan jiwa dan hartanya. Walam yarji bi syai', atau walam yarji minhu bi syai' dalam beberapa riwayat, dan tidak pulang lagi. Tidak pulang lagi. Sebagian mengatakan artinya habis hartanya dihabiskan dalam jihad fi sabilillah. Dan pendapat yang rajih insyaallah yang mengatakan bahwa dia tidak pulang lagi ke rumahnya, harta sudah habis dan jiwanya juga sudah dipanggil oleh Allah dalam artian syahid fi sabilillah. Hanya syahid fi sabilillah yang bisa mengalahkan keutamaan orang yang tidak berjihad tapi amal solehnya dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apatah lagi kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dia masih juga berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja keutamaannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian, kenapa sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah begitu mulia, sampai amal soleh dilakukan di waktu tersebut menyaingi jihad fi sabilillah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berkumpul amal-amal yang soleh. Ada haji, rukun Islam, ada puasa sunnah, hari Arafah dan hari-hari sebelumnya, ada sedekah, yaitu berkurban dan mengeluarkan harta untuk kebaikan kaum muslimin dan seterusnya. 3 hal ini, dan ada sholat id, ya, jadi 4 rukun Islam terkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu sholat, ada sholat Idul Adhanya, kemudian ada hajinya, rukun Islam juga, lalu ada puasa, walaupun puasa sunnah tapi sangat tinggi keutamaannya, puasa Arafah, dan ada sedekah yang sangat mulia, itu berkurban, melaksanakan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menyebabkan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga menjadi utama karena Allah menamakannya sebagai ayyamun ma'lumat. Ya, kalau tadi bulan Dzulhijjah bahasanya adalah asyhurun ma'lumat. Untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebut dengan ayyam ma'lumat, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah menjadikan haji sebagai satu kewajiban rukun Islam karena banyak hikmah di haji tersebut. Allah katakan hendaknya mereka mengambil pelajaran dari haji dan menyaksikan begitu banyak manafi yang ada pada ibadah haji. Jadi zaman-zaman dulu haji itu adalah muktamar yang terbesar umat Islam di bawah satu khalifah. Ya, bayangkan kalau kaum muslimin yang sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW kumpul semuanya di hari haji, begitu mudah dimobilisasi untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya keutamaannya. Seandainya saat sekarang demikian, ya, kumpul semuanya lalu dikatakan setelah ini semuanya ke Palestina, ya, maka selesai persoalan insyaallah. Kan itu diantara faidah dan hikmah dari ibadah haji, perkumpulan muktamar terbesar kaum muslimin di seluruh dunia.
Lalu kata Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Di hari-hari haji itu juga hendaknya banyak membaca nama Allah, menyebutkan nama Allah di hari-hari ayyamun ma'lumat. Apa ayyamun ma'lumat? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu ini termasuk amalan yang nanti insyaallah akan kita sebutkan. Kemudian ikhwas sekalian, Dzulhijjah juga menjadi mulia. Ikhwas sekalian karena di 10 hari di bulan Dzulhijjah yang kita bicara secara umum, bulan Dzulhijjah ada Yaumun Nahr, hari berkurban. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Qurt, Nabi SAW mengatakan, inna a'zamal ayyam 'indallah, hari yang paling agung di sisi Allah selama setahun, hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahr, yaitu hari 10 Dzulhijjah. Jadi kalau hitungannya mulai 1 Muharram sampai akhir Dzulhijjah, 29 Dzulhijjah atau 30 Dzulhijjah, yang paling afdal dari 1 tahun itu ikhwas sekalian adalah 10 Dzulhijjah, hari kurban. Summa Yaumun Nafar atau summa Yaumul Qar, dan setelah itu adalah hari-hari tasyrik. Karenanya ikhwas sekalian, walaupun Ramadan mulia, tapi kalau dicari satu hari yang paling mulia dalam 1 tahun, maka jawabannya adalah hari raya kurban, itu yang paling afdal. Ini terdapat di dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian hari kurban juga menjadi afdal atau termasuk hari yang afdal karena itulah makna firman Allah Yaumal Hajjil Akbar. Dalam ayat surat Taubah itu disebutkan Yaumal Hajjil Akbar, hari terbesar dalam hari-hari haji, yang dimaksudkan adalah tanggal 10 Dzulhijjah, Kemudian hari Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah juga menjadi mulia karena di bulan Dzulhijjah secara khusus ada yang dinamakan dengan Yaumu Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumu Arafah. 9 Dzulhijjah, hari Arafah ikhwas sekalian, juga memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya, 9 Dzulhijjah adalah hari disempurnakannya agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan inilah nikmat yang terbesar, nikmat yang dengki dan cemburu orang-orang Yahudi ketika mendengarkannya. Dan kan mukjizat yang terbesar dalam Islam ini adalah mukjizat Al-Quran. Dan ini yang paling mulia karena dia adalah kesempurnaan agama. Maka hari kesempurnaan agama itu adalah hari yang paling mulia atau di antara hari yang termulia, dan itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Makanya umat Islam merayakan 9 Dzulhijjah. Ketika Ka'ab waktu masih Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab, kalau kami diturunkan kepada kami ayat itu dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, maka kami tidak menyikapi dengan biasa-biasa, kami akan rayakan hari tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tenang, beliau mengatakan, kami yang paling tahu bagaimana memuliakan hari tersebut. Hari itulah hari Id bagi kami. Karena turun ayat itu di hari Jumat, itu adalah hari raya umat Islam, dan di padang Arafah, dan hari Arafah di antara hari besar umat Islam. Cuma memang merayakannya, ini perlu dipahami bahwasanya cara merayakannya tidak harus dengan cara-cara yang kita kenal, tapi merayakan hari-hari hari besar umat Islam adalah dengan beribadah sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi hari Id bagi kaum muslimin. Dan ikhwas sekalian, dia juga menjadi mulia karena hari Arafah, Allah juga bersumpah dengan hari Arafah dalam Al-Quran. Ada tidak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan hari Arafah? Sebagian atau banyak ulama tafsir mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin 'ashr. Lalu apa? Wasyaf'i wal watr. Banyak mengatakan wasyaf'i hari Arafah, wal watr hari Idul Adha. Dan ada juga yang sebaliknya mengatakan wasyaf'i Idul Adha, wal watr adalah hari Arafah. Intinya hari Arafah entah bermakna asy-syafa', entah bermakna watr,
Yang jelas Allah telah bersumpah atas nama hari Arafah, menunjukkan kemuliaannya. Bahkan ahli tafsir mengatakan masih ada lagi Allah bersumpah atas nama hari Arafah. Itu firman Allah dalam surat Al-Buruj, wa syahidin wa mashhud, wa syahid wa mashhud. Ahli tafsir banyak mengatakan wa syahid hari Arafah, wa mashhud hari Jumat, dan ada yang mengatakan sebaliknya, wa syahid hari Jumat dan wa mashhud hari Arafah. Tapi intinya Allah telah bersumpah atas nama hari Arafah, entah bermakna syahid atau bermakna mashhud. Dan ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Kemudian kawan sekalian, hari Arafah menjadi mulia karena ada puasa di situ. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Saya berihtisab kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa yang orang yang berpuasa Arafah puas dengan 2 tahun yang lampau dan yang akan datang. Dan inilah keutamaan yang terbesar. Kemudian kawan sekalian, hari Arafah juga adalah hari yang paling banyak diampunkan hamba-hamba pada hari tersebut. Apalagi secara khusus orang-orang yang berada di padang Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin aksar an yu'tikallahu ta'ala 'abdan fi yaumin minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari, kata Nabi SAW, yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hamba atau mengampunkan hamba di satu hari melebihi hari-hari Arafah. Kata Nabi SAW, wa innahu layadunu, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat, Allah turun. Kawan sekalian, Allah turun setiap malamnya, sepertiga malam terakhir. Tapi untuk setiap tahunnya, di antara waktu di mana Allah turun ke muka bumi ini atau ke langit yang terendah adalah di hari Arafah. Wa innahu layadunu, Allah turun. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan para hamba-hambanya yang berkumpul di padang Arafah di hadapan para malaikatnya. Para malaikat yang pernah menyaksikan keberadaan hamba-hamba Allah di muka bumi ini, yang mengatakan fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa mesti diciptakan manusia yang kerjanya nanti cuma merusak di muka bumi dan membunuh saja? Allah mau jelaskan bahwa di antara hamba ada hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Maka Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Yubahi bihimul malaika fayaqul madza arada haula, apa yang diinginkan mereka-mereka yang pada kumpul di padang Arafah. Dan dalam riwayat diriwayatkan Imam Ahmad, Allah akan mengatakan unduru ila ibadi, Allah akan mengatakan kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku tersebut, atauni, mereka telah datang dari jauh-jauh untuk menemuiku di padang Arafah, syu'san ghubra, dalam keadaan rambut yang sudah kocar-kacir, ya, sudah tidak tersisih dengan rapi, dan rambut dan pakaian yang sudah lusuh berdebu, tapi mereka tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan keadaan mereka di hadapan para malaikatnya. Dan hari itulah hari di mana Allah banyak sekali mengampunkan hamba-hambanya. Sampai-sampai sebagian para salaf, bahkan bin Abdullah Al-Muzani pernah mengatakan, ketika saya melihat kehusyuan orang-orang yang berada di padang Arafah, sampai-sampai saya mengatakan, seandainya saya tidak ada di antara mereka, saya sudah yakin semua mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena saya ada, saya khawatirkan karena sayalah mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bakar bin Abdullah Al-Muzani, salah seorang ulama alim rabbani, yang kata Imam Dhahabi, inilah ketawaduan seorang alim, ya, di mana kadang dia menganggap dialah sebab sampai kadang umat Islam terlambat kemenangannya atau tidak diampunkan oleh Allah disebabkan dia. Intinya kawan sekalian, di padang Arafah begitu banyak yang Allah ampunkan, dan di hari Arafah, dan ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan juga yang di antara hal yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah ada ayyamut tasyriq, yang dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah.
hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hari yang agak khusus makan dan minum. Hari makan-makannya kaum muslimin. Kalau hari-hari makannya SD kan hari apa itu biasa? Acara makan-makan, ya. Ya, terima rapor biasa acara makan-makan. Acara makan-makan resminya kaum muslimin adalah di hari tasyrik. Pada saat itu kita makan bukan sekedar makan untuk melangsungkan kehidupan kita. Makan yang bukan cuma sekedar niat untuk bisa beribadah kepada Allah, tapi memang makannya itu ibadah. Bahkan tidak mau makan itu adalah dosa dan maksiat. Kan haram orang makan dan minum, orang tidak makan dan minum berpuasa di hari-hari tasyrik. Tapi ingat juga wa dzikrillah, hari banyak berzikir juga kepada Allah. Makanya diperintahkan untuk bertakbir kepada Allah di hari-hari tersebut. Itu adalah hari-hari mulia, dan dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Qurt, disebutkan wa yaumun nafr yaumul al-qad, setelah 10 Dzulhijjah maka hari yang paling mulia adalah hari-hari tasyrik. Ini hari mulia kawan sekalian, lagi-lagi berada di bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah ini juga adalah bulan yang Allah pilih untuk menjadi bulan talaqqinya Nabi Musa alaihissalam, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Allah telah menjanjikan Musa mendapatkan wahyu selama 30 hari atau 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Lalu Allah sempurnakan menjadi 10 hari menjadi 40 hari masa Musa alaihissalam bertalaqi dengan Allah mengambil wahyu. Ahli tafsir mengatakan dari 40 hari ini termasuk dalamnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, karena ada khilaf apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang menyempurnakan 30 hari yang sebelumnya, karena awalnya cuma 30 hari lalu disempurnakan menjadi 40 hari. Apakah 10 hari tambahan ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, artinya Dzulqa'dah pertama kali mendapatkan wahyu lalu ditambah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah lalu disempurnakan dengan bulan Muharram? Ada khilaf. Tapi intinya talaqi Nabi Musa alaihissalam 10 hari itu berada di bulan Dzulhijjah yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Bagian yang paling terakhir kawan sekalian, tinggal 5 menit. Apa saja yang kita harus lakukan di bulan Dzulhijjah? Kalau dia adalah hari yang sangat mulia, utama, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membaca ayat tadi, hadis-hadis yang telah kita terangkan juga, di antara hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa kita memperbanyak amal soleh, amal-amal soleh. Secara umum, amal soleh apa saja yang antum ketahui, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang amal soleh yang lebih khusus yang perlu untuk diutamakan dari yang lainnya. Yang pertama adalah haji dan umrah. Bagi yang mampu tentunya, ya, haji dan umrah. Ini yang paling mulia tentunya karena cuma bisa dilakukan di hari-hari ini. Dan antum sudah tahu ya, hajjul mabrur laysa lahu jazaa' ilal jannah. Al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma aw lima bainahun wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa' ilal jannah. Haji mabrur itu surga tempatnya atau surga balasannya. Dan kayaumi waladathu ummu. Orang yang haji mabrur itu seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosanya. Kalau haji mabrur, haji yang sesuai dengan sunnah dengan harta yang halal, kata ulama kita. Yang kedua, ya, kalau kita tidak bisa haji dan umrah, ya, dan antum berdoalah. Yang mungkin masih ada di antara kita ini yang tidak nyangka dia bisa haji tahun ini lalu ternyata mendapatkan bonus haji, ya. Sabtu sebentar ada pengumuman yang mendapatkan bonus haji, ya. Ada sebagian ikhwah sekalian nanti tanggal 7 Dzulhijjah barusan dia tahu bahwasanya dia akan bisa naik haji. Padahal orang sudah mau hari tarwiyah, ya. Baru dia tahu bahwasanya tadi haji tahun itu. Jadi banyak berdoa, haji dan umrah. Yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa. Dari mana dalil tentang puasa? Di antara dalil yang disebutkan tentang puasa selain dalil umum, karena puasa adalah di antara amalan yang paling afdol, amal soleh yang paling afdol. Mereka meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hafsah bintu Umar bin Khattab, anak dari Umar dan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasum, dalam sebagian riwayat kana la yada
karena la yada'u an yasum. Beliau tidak meninggalkan atau beliau berpuasa di 3 hari, yaitu hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua hari Asyura, dan yang ketiga di 3 hari setiap bulannya. Ini riwayat Hafsah. Cuma riwayat ini agak bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi ashrin qat. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana solusinya? Sebagian ulama kita, Imam Ahmad dan yang lainnya, mengatakan pertama, kalau ditarjihkan dari sisi sanad, ada yang mentarjihkan riwayat Hafsah, tapi dari sisi sanad tentunya yang lebih roji adalah riwayat Imam Muslim yang mengatakan tidak puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sisi lain dalam mentarjih adalah dilihat siapa yang meriwayatkan. Dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat yang mana lebih dekat, mungkin dikatakan Aisyah radhiyallahu anha yang lebih dekat. Maka ini bisa dikatakan lebih roji. Tapi di sisi yang lain ada ulama kita mengatakan kalau ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi tidak melakukan, lalu ada istri Nabi yang mengatakan Nabi melakukan, yang mana yang diambil? Kalau dia mengatakan tidak pernah dilakukan, lalu dia mengatakan dia melakukan, yang mana yang diambil? Yang bilang tidak atau yang bilang dilakukan? Yang melakukan, karena yang bilang tidak melakukan itu mungkin tidak lihat, padahal dilakukan. Ya, makanya ya ketika Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing berdiri, tapi Abdullah bin Umar mengatakan saya pernah lihat kencing berdiri. Artinya bisa juga kencing berdiri. Bukan berarti sunnah terus ya kencing berdiri, tapi artinya pernah juga dan boleh kadang-kadang ya. Maka Imam Ahmad mengatakan lebih roji, yang mengatakan berpuasa. Dan ada yang mengatakan cara mentarjihkannya bahwa mungkin maksud Aisyah radhiyallahu anha, dan ini cara mentarjih yang lebih bagus, memaksudkan bahwa beliau tidak merutinkan 9 hari, ya tidak mungkin 10 hari karena hari ke-10 adalah hari kurban. Tidak merutinkan 9 hari puasa terus menerus. Artinya yang beliau nafikan sebenarnya puasa dari tanggal 1 sampai 9, itu yang tidak beliau lakukan. Tapi berpuasa di sebagian harinya, maka itu bagus. Karena kalau sekalian kesimpulan dari ini, maka bagus berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan yang paling harus, ya artinya paling ditekankan di tanggal 9-nya hari Arafah. Hari Arafah terutama bagi kita yang tidak haji. Adapun bagi yang haji, maka tidak puasa Arafah. Karena mereka melakukan suatu kesibukan yang membutuhkan tenaga fisik yang tidak kalah fadilahnya dengan kita yang tidak berhaji. Tapi kita yang tidak berhaji, mari jangan kita kalah dengan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Hari-hari yang lainnya, tanggal 1-nya, sampai tanggal 8-nya, silahkan yang mau berpuasa. Bagi yang mau terus-terus tidak apa-apa, karena mengambil dalil keumuman, ya beramal soleh yang dianjurkan, atau bagi yang tidak mau juga cuma memilih, maka itu juga tidak mengapa. Tidak usah saling mencelah, tapi mari kita saling memotivasi untuk memanfaatkan hari tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan lihatlah kira-kira amal apa yang paling cocok untuk fisik antum dan untuk keadaan antum di hari-hari yang mulia tersebut. Dan yang ketiga, ya, dan di antara sahabat yang berpuasa terus-terus adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga adalah salat lail. Salat lail ini disebutkan dalam sebagian riwayat, bahkan dikatakan lebih afdol daripada salat di malam Lailatul Qadar. Ya, salat lail di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dalam sebagian riwayat dikatakan lebih afdal daripada salat di malam Lailatul Qadar. Tapi semua hadis ini dhaif, lemah, bahkan ada yang palsu. Intinya tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan secara khusus keutamaan salat lail di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi diambil dalil umum, dan Sa'id bin Jubair termasuk yang sangat memperhatikan salat lail di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk juga Imam Syafi'i sangat menganjurkan. Artinya ikhwas sekalian, kalau kita orang termasuk yang malas-malas salat lail, maka mari kita mulai latih diri kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena itu di antara hari-hari yang mulia untuk beribadah kepada Allah, dan salat lail termasuk di dalamnya. Dan yang jelas dalilnya adalah memperbanyak zikir. Dalam riwayat Ahmad, dan ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan ma min ayyam a'zam indallahi al-amru shalih fiha min hadil ayyam, beliau mengatakan fa aksiru fiha
perbanyak di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu at-tahlil wa takbir wa tahmid. Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Dan pengejauhan tahannya dengan Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini mencontohkan bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berdua di hari-hari ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Hari-hari ini masuk ke pasar-pasar, di tengah keramaian orang banyak, mereka mengangkat suara bertakbir untuk mengingatkan hari-hari itu adalah ayyamun ma'lumat yang perlu untuk kita banyak berzikir. Artinya ikhwas sekalian, sejak tanggal 1 Dzulhijjah bagus kita memperbanyak zikir. Jadi sejak tanggal 1 tidak harus malam takbiran, ya, bahkan yang betul adalah sejak tanggal 1 kita memperbanyak. Kemana saja, kita di jalan, kita di rumah, bahkan Abdullah bin Umar sampai di tempat peristirahatan beliau kadang juga bertakbir dan mengangkat suaranya. Kecuali memang ya ada yang ulama kita banyak, ya Imam Ahmad dan yang lainnya mengkhususkan di mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik 5 hari kita bertakbir muqayyad. Takbir muqayyad artinya takbir setelah selesai sholat wajib 5 kali, selesai sholat wajib setiap harinya sejak tanggal 9 Dzulhijjah subuh ya, sejak 9 subuh tanggal 9, jadi bukan malam takbirannya, sejak subuh tanggal 9 kita dianjurkan untuk bertakbiran setelah selesai sholat di tempat kita masing-masing, ya, di tempat kita masing-masing dengan memperbanyak dan dengan mengeraskan suara, walaupun tidak harus dengan berjamaah, tapi dikeraskan suara kita. Dan itu termasuk sunnah yang kadang dilupakan atau tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kadang nanti malam takbirannya, malam tanggal 10-nya baru mereka melakukan takbiran tersebut. Di antara amalan yang sangat dianjurkan berkurban, ya, berkurban, dan ini sangat panjang pembahasannya dan saya kira sudah sangat jelas. Berkurban ikhwas sekalian di antara amalan yang sangat-sangat dianjurkan, walaupun dia tidak wajib, ya, pendapat kebanyakan ulama kita tidak wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ulama mengatakan dia lebih afdal daripada semua bentuk infak pada waktu tersebut, ya. Jadi silahkan, ya, kita memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, ya, terutama juga untuk saudara-saudara kita kaum muslim di mana saja. Tapi juga ya bagus untuk kita berkurban. Tapi sebagian ulama seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, kadang beliau tidak berkurban dalam 1 tahunnya untuk menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, untuk tidak wajib, ya, karena waktu itu beliau khawatir kalau beliau tiap tahun berkurban sampai disangka sebagai wajib, sehingga beliau kadang tinggalkan. Tapi Nabi SAW sendiri selalu berkurban, karena itu bagus selalu berkurban. Cuma mungkin kecuali kalau antum mengatakan saat sekarang ada yang paling perlu untuk saya bantu, maka itu saja saya alokasikan harta saya, tidak usah berkurban tahun ini, terserah, ya. Tapi jika mampu dipadukan, maka berkurban ada satu sunnah yang sangat baik, sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salat Id adalah bagian dari ibadah yang sangat perlu dilakukan di hari-hari tersebut, dan juga memperbanyak amal-amal soleh. Ini ikhwas sekalian sekedar sebagai evaluasi, ya, atau murajaah dari apa-apa yang telah sering kita sampaikan. Namun intinya, mari kita menyemangati diri kita dan menghidupkan kembali ruh-ruh kita untuk menyambut 10 hari pertama, bahkan bulan Dzulhijjah secara umum, ya, bukan cuma 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahkan bulan Dzulhijjah secara umum kita sambut sebagaimana sambutan kita pada bulan suci Ramadan. Mari kita juga menyambut dengan serupa dengan itu, dan mari kita juga ingatkan kaum muslimin di hari-hari ini untuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan utamakan. Semoga dengannya kita bisa menghidupkan ruh kita dan mengundang ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kemenangan kadang tertunda disebabkan kita belum memenuhi syarat-syarat kemenangan tersebut. Di antaranya adalah cintanya Allah kepada kita. Karena sifat-sifat umat pemenang adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka yang betul-betul cinta kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan di antara cara kita membuat Allah cinta kepada kita, wa ma taqarraba ilayya 'abdin bin nawafil hatta uhibbah. Orang yang selalu memperbanyak amal-amalan sunnah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri jundullah, para pejuang agama Allah dan para ansarullah. Semoga kita demikian. Wallahu taala alam, dan mohon maaf jika
waktu lebih dari waktu yang ditetapkan. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.